Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar pengangkatan P3K guru di tahun 2022 ini, yang insya Allah tidak lama lagi, rekan-rekan ya. Admin di sini mendapatkan informasi penting dan itu merupakan bocoran daripada petunjuk teknis pelaksanaan P3K di tahun 2022. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, karena di sini admin akan menampilkan juga data dari beberapa daerah. Dan sebelum lanjut, admin selalu berpesan di awal video buat rekan-rekan semua, silahkan disimak dengan baik dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Mengenai hasil rakor, di sini admin mendapatkan hasil rakor dan di sini ada bocoran tentang petunjuk teknis itu. Nah, petunjuk teknis teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjutnya saja di poin C dari Ibu Nunu. Mengenai pengangkatan akan diprioritaskan kepada guru-guru ya, kepada guru-guru yang lolos PG di tahun 2021 tanpa tes. Hanya harus masuk kepada akun atau portal SSCASN yang akan dibuka tidak lama lagi. Ingat ya, Ibu Nunu mengatakan ini pada tanggal 13 September. Sebagai bukti, kita masih aktif mengajar dan siap mengikuti program pengangkatan tahun ini. Jika masih ada formasi, maksudnya jadi dari sini ya, jika masih ada sisa formasi dari yang PG, maka diberikan kepada THK 2 yang belum lolos dengan sistem penilaian observasi. Nah, sebenarnya di sini bukan cuma THK 2 rekan-rekan ya. Itu juga ditujukan kepada teman-teman yang honor negeri yang sudah 3 tahun yang hanya observasi. Dan jika masih ada formasi maka akan diberikan kepada pelamar umum. Pengangkatan ini berdasarkan usulan dari daerah dan insya Allah SSCASN tak lama lagi akan dibuka. Jadi persiapan saja. Jadi teman-teman diminta persiapan saja. Di poin keempat dari BKN, pelaksanaan tes tetap seperti tahun yang lalu. Nah, ingat ya, seperti tahun yang lalu ada pendaftaran, penguploadan berkas, seleksi berkas, pengumuman hasil verifikasi berkas, masa sanggah, pendaftaran kembali, terus tes dimulai. Ada penghitungan nilai, pengumuman keputusan sementara masa sanggah, pengumuman dan pengajuan NIP dan pemberian NIP. Nah, ini isi bagian daripada petunjuk teknis. Jika kita lihat Juknis di tahun 2021 rekan-rekan ya. Nah, ini isinya ada masa sanggah, ada perhitungan nilai dan pokoknya lengkap rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa unduh mengenai petunjuk teknis di tahun 2021 dan samakan dengan ini. Terus di poin kedua disampaikan oleh BKN, hati-hati bila ada yang menawarkan jasa untuk mempermudah. Nah, ini ya. Ini hati-hati rekan-rekan. 3. Jika terjadi atau terbukti ada kecurangan, maka akan diproses hukum. Proses hukum adalah yang menawarkan dan yang bersangkutan kena sanksi selamanya untuk tidak jadi ASN. Nah, ini hati-hati rekan-rekan ya. Hati-hati dengan adanya calo. Nah, dari Kepala BKD Garut dan Kepala Bidang, tolong pantau di lapangan. Jika mendapat info-info, abaikan saja, tunggu pengumuman resmi dari BKD sebagai penanggung jawab di tingkat daerah. Untuk Garut, insya Allah kuota aman. Nah, ini rekan-rekan ya, aman dan tak ada masalah. Hindari bila ada yang mengajak untuk apapun dan dimintai sejumlah uang. Untuk masalah data, jangan galau, nanti akan diberikan pada waktunya dan bersifat resmi. Oke, rekan-rekan ya. Nah, di sini ada petunjuk teknis dan di sini ada himbauan juga baik dari Kemendikbud maupun dari Pemda dan BKN. Dan selanjutnya, rekan-rekan ya. Nah, dari sini ada informasi yang kami dapatkan, ini informasi resmi kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta tes P3K yang lulus PG. Nah, ini ya, di Gresik. Nah, di Gresik rekan-rekan ya. Dan di sini adalah undangan mengharap kehadiran Bapak Ibu peserta tes P3K tahap 1 dan 2 yang dinyatakan lulus passing grade untuk hadir hari Senin tanggal 19 September. Ini jamnya ditutup ya. Tempatnya juga di sini. Terus Jalan Arif Rahman Hakim nomor 2 Gresik. Pastinya rekan-rekan yang dari Gresik tahulah alamatnya. Atas kehadiran dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih, dan ini ditandatangani secara elektronik. Jadi ini resmi rekan-rekan ya. Ini dikeluarkan 14 September 2022. Jadi ada hal yang baik sepertinya untuk rekan-rekan kita yang ada di Gresik ini, karena mereka diundang ya. Jadi semua yang lulus PG tahap 1 dan 2 diundang untuk hadir di hari Senin 19 September. Rekan-rekan ya, pastinya mereka itu akan dibocorkan mengenai
Sepertinya ya akan diberikan bocoran mengenai penempatannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan juga dan Kota Pasuruan pernah melakukan undangan ya, mengundang rekan-rekan yang sudah lulus tahap 1 dan 2, dan akhirnya mereka mendapatkan bocoran mengenai penempatan. Jadi ini hal yang baik rekan-rekan ya. Namun ada juga yang mengatakan ini adalah penyerahan SK, bukan rekan-rekan ya. Karena kenapa? Kita lihat di sini, ini dari website resmi Gresik, di mana SK itu sudah dibagikan. Yang tahap 1 ya, ada 1284 itu sudah dibagikan, dan ini 27 April 2022 yang tahap 1. Sedangkan yang tahap 2-nya ada 475 itu juga sudah diserahkan rekan-rekan ya. SKP 3 ke tahap 2 untuk formasi tahun 2021. Jadi yang ini bukan penyerahan SK. Rekan-rekan ya, jelas. Nah, selain daripada ini, admin juga mendapatkan informasi dari Pemprov Riau, di mana Pemprov Riau akan rekrut 7.688 P3K. Jadi jumlahnya cukup banyak, di mana tahun ini pemerintah provinsi atau Pemprov Riau akan membuka penerimaan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 7.688 orang. Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan pihaknya sudah menerima surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan. Nah, ini diberikan pada saat rakor kemarin, rekan-rekan ya, karena memang diundang, dan beliau itu mendapatkan penetapan atau persetujuan 7.688. Nah, untuk teman-teman ini ada rinciannya. Dari 7.688 ada 7.297 untuk guru, dan tenaga teknisnya itu 223, dan tenaga kesehatan 168 orang. Jadi untuk Riau jumlahnya lumayan banyak rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan pastinya merasa senang yang dari Riau ini. Jumlah itu sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Total penerimaan tenaga P3K Pemprov Riau ini tahun ini sebanyak 7.688. Alhamdulillah rekan-rekan ya, ini merupakan kabar yang baik. Selanjutnya ada juga permintaan dari teman-teman mengenai data di daerahnya untuk Kabupaten NRK. Nah, kita cek saja berdasarkan Excel rekan-rekan ya untuk daerahnya. Oke, untuk Kabupaten Nrekan, di sini kami menampilkan data yang sudah mendapatkan penempatan di sekolah induk dan non-induk, namun dalam instansi. Kenapa kami menampilkan yang ini? Karena berdasarkan data terbaru dari Kemendikbud, yang penempatan non-induk di luar instansi itu sudah dihilangkan atau tidak berlaku, rekan-rekan ya, berdasarkan data Excel. Jadi kami tampilkan di sini yang dalam instansi. Untuk nama-namanya, nah ini ya, jelas ya, dapat kuota. Ini semuanya dapat kuota, dan di sini admin lihat statusnya itu negeri, dan ini daftar namanya. Semoga saja data ini tidak berubah lagi rekan-rekan ya, karena memang mereka itu sudah dipetakan berdasarkan sekolah induk dan non-induk, namun tetap dalam instansi. Ini ya, ada Nur Nadira, Nur Hidayat, Siti Syukri N, Siti Hayati, dan seterusnya. Buat teman-teman dari Nrekan silahkan di screenshot ya. Ini ada guru kelas, guru agama Islam. Untuk Excel ini, teman-teman juga bisa mengecek video admin sebelumnya, di mana kami sudah melakukan perbandingan data Excel dengan yang ada di data terbaru dari Kemendikbud. Alhamdulillah mengenai penempatan di sekolah induk dan non-induk itu ada penambahan rekan-rekan ya. Yang sebelumnya cuma 58.000 naik menjadi 70.000 lebih. Oke, rekan-rekan ya. Nah, ini nama-namanya.
Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.